Siang semua, suara masuk? Masuk tapi dengung-dengung, Mas. Oke, gini aman ya? Ya, aman, Mas. Oke. Coba saya absen dulu. Atau di akhir ya? Di akhir aja. Di akhir aja. Oke, pertemuan ketiga ini kita belajar diode. Buat di awal pertemuan hari ini kita cuman mengenal diode secara prinsipnya. Minggu berikutnya baru itu kita perhitungan diode itu lebih dalam. Pendekatannya pasti kan sudah pernah belajar pendekatan pertama, kedua, ketiga. Oke. Secara fungsinya sendiri ada yang bisa ngasih apa ya? Diode itu apa gitu? Diode itu apa? Ada yang bisa? Oh, belum sempat baca semua? Sudah, Mas. Oke. Sudah, Mas. Ya, kira-kira diode itu apa gitu? Diode itu. Kayak penghubung gitu nggak sih, Mas? Betul, pasti penghubung. Dia penghubung, bisa dipakai juga buat penghubung atau jembatan gitu, bahasannya jembatan, atau juga penyearah. Kenapa judulnya itu diode penyearah, itu juga bisa. Penghubungnya itu karena ini cerita sedikit. Dulu waktu zaman dulu saya punya teman, dia itu hobi banget sama namanya Vespa. Zaman dulu itu kan pasti entah kenapa itu temanku itu suka bikin lampu-lampu sendiri buat Vespanya. Nah, karena dia cerita-cerita gitu, dia bikin dari LED sendiri. Kalau kalian tahu itu yang
LED 5 mili atau 3 mili itu dirangkai sendiri, disusun sendiri. Pas contohnya kayak kalian bikin itu apa? Buat waktu dulu ospek itu bon sister ya jamnya dulu tuh. Itu bikin itu kayak lampu disusun gitu dipasang di Vespa nih. Nah, menurut kalian lampunya itu nyala atau enggak menurut kalian? Ada yang bisa menebak kira-kira atau sudah tahu pasti jawabannya? Bisa diulangin lah Mas, di saya putus-putus tadi Mas. Oh gitu. Di teman yang lain juga putus-putus? Oh enggak ya? Enggak, koneksi saya Mas yang lemot kayak. Oh gitu. Oke. Tak lanjutin aja ceritanya. Jadi lampu itu nyala gitu. Cuman bondo LED sama resistor itu nyala. Waktu dia starter itu di depan mata, starter nyala, ternyata nyala. Nah, itu nyala. Waktu digas kan dulu kan kalau Vespa kan pasti digas. Rang, langsung lampunya itu hangus. Dem. Jadi lampunya itu hangus semua. Jadi nggak ada yang terselamatkan, semua itu hangus. Nah dari situ aku bilang ke temanku, kasih ono diode. Nah, akhirnya dia entah kenapa mau nurut, dia dipasang diode. Waktu dia pasang diode, dia gas sekenceng-kencengnya. Itu jenisnya diode yang ampernya besar. Itu nggak sampai lampunya itu putus. Nah, kalaupun kelebihan beban, diodenya yang putus. Akhirnya harusnya sampai sekarang ya lampunya masih ada. Jadi cerita itu membuktikan kalau diode itu bisa juga buat pengaman. Di samping dia buat mengarahkan arus atau juga bisa buat filter, lebih-lebih bisa buat pengaman. Kan lebih memilih mengorbankan satu diode daripada 10 LED contohnya. Jadi gitu. Kalau pengalaman yang tak alami sama teman gitu. Oke. Tujuannya ya buat menganalisis rangkaian komponen diode ini, teman-teman, hari ini. Pastinya kalau dasarnya diode, dia cuma 2 gitu. Bias maju gitu, sama mundur. Apa bedanya maju sama mundur? Kalau dia maju, dia itu bisa mengalirkan arus. Bentar, gini. Ada yang tahu kenapa? Nggak usah tanya deh, tak jelasin langsung aja. Kenapa diode saat dia bias maju, ini kan bias maju ya. Yang tak tanyakan, ini tuh positifnya atau negatifnya? Yang tak tunjuk panah ini. Negatif, positif. Siapa ini yang menjawab negatif sama positif? Aku negatif. Oke, RW negatif. Terus satunya lagi apa? Saya, Yose. Oh, saya mirin. Ini positif ya. Nah, bisa diceritakan kenapa Erwin memilih ini negatif? Itu tahu dari mana kalau itu negatif? Saya ingat gue lali-lali. Oh, saya ingat. Oke. Erwin saya ingatnya. Kalau Yosea? Saya karena dia ke arah kanan. Oh, ke arah kanan. Oh, jadi beda-beda ya kalian memahaminya. Oke. Nah, kalau ini versiku buat memahami apakah dia negatif atau minus. Seharusnya kalau di pertemuan
awal itu kan ada sempat nyinggung diode. Nah, dia kan punya dua jenis berbeda ini. Yang pertama, dia apa ini ya? Ibaratnya kayak bokongnya belakang gitu. Terus ini ada garis depan yang garis gini. Nah, kalau pada diode atau LED, contohnya LED ini ya. LED ini yang ada garisnya itu menandakan dia negatif. Negatif. Berarti kalau ini yang positif. Kalau secara fisik kalian mesti lihat itu kakinya panjang atau pendek gitu ya. Tapi kalau secara simbol ini sama juga dengan diode karena ini keduanya keluarga diode. Bedanya dia ini LED di mana listrik dijadikan cahaya. Nah, kalau ini kan sebagai komponen gitu. Jadi positif dan negatif sesuai dengan simbol yang kita sepakati tadi. Ini positif, ini negatif. Nah, kan ada kalau di modul ada perbandingan ya, dua. Gambar 3.1 forward bias dan yang kedua mundur. Bedanya kan lampu nyala dan lampu mati di sini. Lampunya, LED-nya mati. Nah, kesimpulannya di sini tidak ada secara kesimpulan. Di sini contoh bagaikan saklar gitu ya. Di sini tuh saklarnya terputus ini. Jadi dia tidak terhubung. Nah, kalau yang kedua, yang pertama dia pastinya terhubung. Nah, kenapa sih kok diode itu bisa terhubung gitu ya? Kalau secara penggambaran ilustrasi gitu ya. Nah, ini diode. Simbolnya tetap sama. Tetap sama. Ini positifnya. Positif. Ini negatifnya. Nah, sekarang kita sepakat bahwa ini kita pakai bias maju. Sekarang kita lihat dulu di rangkaian ini. Sekarang kita lihat rangkaian ini. Di power supply ini sepakat loh ya. Yang ini kutub positif, ini negatif. Nah, kutub positif ini berjalan terus menemui kutub positif dari diode ini. Ya, sepakat ini ya, diode ini. Kita lihat sumber tegangannya ini 12 volt. 12 volt. Macam-macam ya. Sekarang kita masuk ke diode, macam-macam. Ada semikonduktor sama sama yang kedua itu silikon. Masing-masing punya baterai kulo. Bentar, tak cas. Bentar ya. Oke. Masing-masing itu punya batas breakdown-nya sendiri. Kalau kalian lihat ada yang 0,7 volt, ada yang 0,3. Semestinya silikon 0,3 sih, semikonduktor 0,7 volt. Gitu. Nanti minggu depan pasti kalian akan tahu kenapa sih kok 0,7 kalau semikonduktor gitu. Sekarang ini hanya pembuka aja. Kenapa kok dia bisa terhubung?
kan ini ibarat saklar yang terhubung gitu ya. Kok bisa sih dia tetap jalan terus ke sini? Karena saat dia punya breakdown sebanyak 0,7 volt, dia akan meneruskan kutub positif molekul. Contoh ada molekul positif di sini terkumpul. Kalau melebihi 0,7, dia akan membuka apa ini namanya? Nanti deplesi atau apa gitu ya. Ini ada deplesi. Itu nanti aja jangan dibahas dulu. Deplesi. Nah, kalau dia melebihi 0,7, dia akan membuka. Nah, jadi semua akan meneruskan dari positif ini tadi. Yang ini masuk, dia keluar. Nah, kalau di bawah 0,7, pastinya dia akan terputus dan menganggap bahwa di sini tuh ya tetap negatif gitu ya. Adanya pengosongan itu kalau bahasanya deplesi nanti. Ini ada yang dinamakan deplesi, tapi itu nanti. Nah, jadi kenapa dia bisa terhubung saat bias maju itu karena ini. Saat ada tegangan di atas 0,7, dia akan membuka ibaratnya kayak gerbang. Kalau di bawah ya nggak terhubung. Jadi gitu. Dulu. Oke, jadi pertemuan kita cuman ini aja, bahas diode ini. Kenapa dia bisa terhubung sama terputus gini? Karena bias maju untuk menghubungkan, bias balik untuk enggak menghubungkan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Mana sih itu kemeringan tahu? Belum, Mas. Belum ada, Mas Rak. Oke, kalau belum ada. Seingatku deplesi itu deplesi ya. Deplesi saat ini diode, ini kutub P dan ini N. Deplesi itu ada di tengah-tengah sini. Dia yang menentukan kapan harus dikosongkan gitu ya. Saat dia punya batasnya 0,7. Kalau buat semikonduktor, diode jenis semikonduktor. Kalau diode jenis silikon 0,3 punya batas. Oke. Soal latihannya buat rangkaian seperti contoh gambar 31 dan 32 sesuai contoh di atas. Ya. Sebenarnya saya punya gitu, cuman biar kalian mau mencoba multisim. Nah, biasanya kalau pengalaman tahun kemarin moro-moro godukan di akhir bingung multisim, terus mau ujian baru tanya cracknya mana multisim lu. Mau ujian tanya cracknya, jadi enggak jauh-jauh. Nah, soal praktikumnya kalian meresum gitu. Mau ketik atau tulis silakan sih sebenarnya. Tentang pendekatan diode. Ingat ya, pendekatan diode itu ada 3, 1, 2, 3. Jadi kalian searching, cari belajar buat persiapan minggu depan biar nggak ketinggalan lebih jauh. Jadi seperti itu aja. Di soal latihan sama soal praktikum nggak ada pertanyaan? Pertanyaan, Mas. Oke, monggo. Aku nyoba di soal latihan yang gambar 3.2 itu diodanya tak balik tapi terjadi error. Nah, maunya itu dikasihkan ground baru bisa kebaca. Oh iya, aku belum tahu jawaban yang pasti ya. Kenapa saat aku mencoba ini dia nggak ada perintah
butuh grounding, yang grounding itu. Tadi pagi Mas Fahmi keterangannya membutuhkan grounding. Jadi aku belum tahu jawaban yang tepat itu. Tapi kalau ada perintah error minta grounding, ya kasih aja grounding. Bentar, tak kasihkan contoh aja ya, biar teman-teman yang ngikutin ini tahu errornya itu gimana. Oke, bentar, tak reason. Sorry tak kemut. Standarnya power itu tadi, lalu diode sejenis merek diode, tapi di contoh yang di modul itu harusnya pakai ini 1200 D. Kita pakai bias maju, terus apa? LED yang apa ya, hijau, biru hijau ya, connect sini aja. Oh, ini banyak di sini. Nah, beberapa teman-teman ada yang keluar di window-nya itu error, intinya error membutuhkan grounding. Jadi ya gak apa-apa, kasih aja grounding. Nah, itu cuman aku belum menemukan kenapa kok beda-beda ya permasalahan. Di aku nggak ada permasalahan, di beberapa kasus ada kesalahan. Mungkin tipe multisim. Ya mungkin bisa jadi. Coba ya, multisimku versi berapa ini? Oh, multisim 14.2. Punya aku juga 14.2 tapi nggak pernah ada error disuruh ngasih ground nih, Mas. Oh gitu, berarti kasusnya sama. Coba yang reservoir bias, Mas. Yang diodanya dibalik itu. Aku errornya yang dibalik soalnya. Oke ya, tanpa ini kita balik. Di flip. Saran. Oh ya ini. Tapi di buku aku nggak error ya. Kita no aja ya. Kalau yes dia nyari lama, kita no aja. Ya ini terus terang pertama kali aku di laptopku ngalamin ini, harus ngasih, tapi nggak ada keterangan sih, nggak ada keterangan ya, tapi cuman coba aja kita kasih. Ada keterangan kalau itu harus dikasih ground. Ini udah di run, nggak terjadi apa-apa. Oke. Ya kalau muncul tadi tentang simulasi, ya ditambah ground, atau ada yang langsung keluar muncul tulisan error membutuhkan ground, gitu. Ada juga gitu.
di macam-macam ya kasih aja ground gitu. Cuman terus terang aku pertama kali laptopku nyuruh laptopnya lab nyuruh gini. Oke, ada lagi teman-teman? Soal multisim ada ditanyakan lagi? Ada ya? Siapa yang live? Oke, kalau gitu sambil nunggu, coba lah absen. Kita absen sekarang biar tidak ada yang kelewat. Eldiva Ananda hadir? Hadir, Mas. Oke, mantap. Aditya Aprilianto. Ya Mas, hadir Mas. Wah, itu kayak dari jauh ya. Enggak Mas. Oh enggak. Enggak. Fahmi Ardiansa. Iya Mas. Hadir. Oke. Hadir. Erwin Fajar hadir. Hadir. Bastian sudah masuk ini Bastian. Hadir Mas. Mantap. Delsia Mirin hadir. Hadir, Mas. Muhammad Rifki. Hadir, Mas. Masud Rizky. Oh, enggak hadir lagi Masud ini. Tadi Temannya ada, Masud. Oh, tadi kapan? Tadi pas ya sebelum di absen ini ada tadi saya lihat kok. Oh gitu. Bagas Zakaria. Hadir Mas. Loh, Masud ini lagi di mana ya? Masud, ada yang tahu? Nggak Ya, tahu di Mas. Surabaya atau luar kota atau luar negeri? Oh, nggak ada yang tahu. Nggak pernah tahu Masud. Jahat gitu ya kali ini. Tahu anaknya doang, Mas, nggak tahu rumahnya soalnya. Oh. Oke. Dari aku udah selesai. Mungkin Mbak Vivian ada yang ditambahkan? Enggak. Oh, nggak ada. Lagi ceria Mbak Vivian ini. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih waktunya. Silakan dikerjakan tugasnya, jangan terlambat karena ini tidak sulit. Yang gampang banyak yang nggak ngumpul, lagi sulit. Pertemuan berikutnya tambah sulit. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Siap. Mas. Selamat siang. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas. Ya, sore, Mas. Yo.